warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10 Soekarno ingin menjelaskan situs sejarah Labuan Batu Utara. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Jalan dari Kerajaan Poldung masih terdapat di Dusun 1 Desa Poldung, Kecamatan Eknatas, Kabupaten Labuan Batu Utara, Provinsi Sumut, yang berupa makam beberapa Raja Munte, sebuah guri-guri, sebuah patung persaudaraan marga Munte, dan batu Pangeran Namora. Sebelum Kerajaan Poldung berdiri, dahulunya Raja Patuan Munte berasal dari Purba Tua. Kemudian Raja Patuan Munte berangkat dari Purba Tua dan merantau bersama dengan istrinya ke Desa Rombisan. Hingga pada akhirnya Raja Patuan Munte menetap di desa tersebut dan mendirikan suatu kerajaan, yaitu Kerajaan Poldung. Prestasi juangan ini bergerak sekitar 20 km dari jarak lintas Sumatera. Prasasti Polo Bongot ini berada di Dusun 1 Polo Bargot, Desa Polo Bargot, Kecamatan Marbo, Kabupaten Labuan Batu Utara. Ini didirikan untuk mengenal peristiwa pertempuran oleh sejumlah pasukan hilirnya tentang nasional Indonesia terhadap Banten dan markas. Terletak di atas sebuah batu berukuran seluas 2 meter persegi 4 dengan ketebalan sekitar 10 cm dari tanah. Sementara kunci guri-guri ini berdiri dengan tinggi sekitar 50 cm. Menurut salah seorang keturunan Munte bahwa di dalam guci terdapat air jernih, yang mana air dari dalam guci tersebut tidak pernah habis walaupun selalu diambil digunakan oleh masyarakat. Sebagian warga sekitar, khususnya keturunan marga Munte, meyakini bahwa air yang berada di dalam guci tersebut memiliki khasiat tersendiri yang dapat mengobati berbagai jenis macam penyakit. Kerajaan Poldung juga meninggalkan beberapa bangunan patung yang terbuat dari batu berlapis semen yang masih terlihat kokoh di area bekas Kerajaan Poldung, seperti sebuah patung berbentuk seorang manusia menunggangi hewan yang mirip seperti kerbau yang disebut dengan patung persaudaraan marga Munte, atau sebuah simbol dari persatuan marga-marga Munte. Patung tersebut berdiri di atas sebuah bangunan berbentuk makam yang terbuat dari batu berlapis semen dengan ukuran panjang sekitar 1,2 meter dan lebar 80 cm. Sedangkan besar dari patung manusia yang menunggangi hewan tersebut setinggi 80 cm dengan kepanjangan 1 meter dan lebar sekitar 20 cm. Jejak peninggalan istana dari Kerajaan Lela Marbau secara fisik masih dapat dilihat di Jalan Masjid Kelurahan Marbau, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuan Batu Utara, yang berupa tangga, bak, penampungan air, dan tiang pengguna bangunan yang terbuat dari batu bata yang dilapis dengan semen. Kerajaan Marbau ini dahulunya didirikan oleh Raja Julkarnaen Aritonang sekitar tahun 1822 Masehi. Yang beberapa sumber bahwa sebelum Raja Julkarnaen Aritonang mendirikan kerajaan di Marbau, beliau adalah merupakan sosok pahlawan pada sebuah peristiwa peperangan yang disebut dengan Perang Tangga Batu yang terjadi pada tahun 1818 Masehi, di mana Perang Tangga Batu tersebut merupakan bagian dari Perang Padri yang dipimpin oleh Tuan Kurau. Prasasti perjuangan yang berada di Dusun 2 Sidumulyo, Kecamatan Aikuo, Kabupaten Labuan Batu Utara ini didirikan untuk mengenang peristiwa penyerangan oleh sejumlah pasukan gerilya Tentara Nasional Indonesia terhadap pos pertahanan pasukan kolonial Belanda atau OW di stasiun kereta api Padang Halaban. Pada tahun 1949, sebuah peristiwa besar telah terjadi di stasiun Padang Halaban ini, tepatnya pada hari Senin, tanggal 13 bulan Juni sekitar pukul
Pasukan gerilya Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sarjana Letnan M. Ghazali yang berkekuatan pasukan TNI sebanyak 30 orang bersama dengan pasukan komando Kompi 3 yang dipimpin langsung oleh komandan yakni Kapten Manaf Lubis dengan kekuatan pasukan sebanyak 5 orang melawan serangan pertama ke markas Belanda. Pada tahun 1018 sebelum merdeka, kolonial mendirikan salah satu kantor perkebunan karet yang dibangun dengan nama Plantagen Zurich, kantor Holland administrasi HA. Bangunan tersebut berdiri di desa perkebunan Bursel, Kecamatan Marbau. Namun pada tahun 1058, kantor ini dihancurkan oleh gerakan kelompok Darus Islam, Tentara Islam Indonesia atau TTII, dipimpin oleh Kahar Mudjakar yang berasal dari daerah Banda Aceh. Tempat pada bagian bawah di jurang. Di lokasi peninggalan kerajaan Poldung ini juga terdapat pula seogok batu berwarna hitam yang berbentuk seperti lesung yang sudah dipenuhi dengan kededaunan. Dahulunya dijadikan sebagai objek pemandian dari sang putri raja yang disebut dengan Batu Paparadira Namora. Situs peninggalan kerajaan Poldung ini beranjak sekitar 56 km dari Jalin Simpang Desa Kampung Pajak hingga ke Desa Poldung dengan waktu perjalanan sekitar 3 jam lamanya. Namun untuk sampai ke tempat peninggalan kerajaan Poldung ini berjarak sekitar 5 km dari ujung desa yang membutuhkan waktu perjalanan sekitar 1 jam lagi yang hanya dapat dilalui dengan kendaraan 2 roda. Believe